Hancurnya Istana Darah, bagian 5. Rambut gondrong, tegur Hulu Balang Darah ke-1 sambil bertolak pinggang. Kulihat kau barusan melepaskan pukulan benteng topan melanda samudra. Apa hubunganmu dengan Sinto Gendeng dari Gunung Gede? Wiro Sableng diam-diam terkejut melihat lawan mengenali ilmu pukulan serta nama gurunya. Tapi dia tenang-tenang saja dan tidak memperlihatkan rasa terkejutnya itu. Tak dapat tidak, si muka merah ini pasti orang tokoh silat terkenal dan berusia lanjut. Memang sebenarnya Hulu Balang Darah ke-1 sudah berusia hampir 80 tahun. Namun karena mukanya dicat dengan darah yang telah membeku, maka keriput-keriput ketuaannya tidak kelihatan. Demikian pula rambutnya yang seharusnya berwarna putih macam salju, selain tertutup tarbas, juga telah dicelup dengan darah. Puluhan tahun silam, Hulu Balang Darah ke-1 dikenal dengan nama Waranawi Kualit dan merupakan tokoh silat kelas 1 yang disegani di kawasan Jawa Barat. Namun karena sikapnya yang culas dan suka berkhianat terhadap kawan sendiri, tokoh-tokoh silat golongan putih boleh dikatakan rata-rata membencinya. Akibat tidak diterimanya dirinya oleh kaum putih, maka makin lama Waranawi Kualit semakin jauh tersesat ke dalam dunia hitam. Akhirnya, melalui liku-liku pasang surut dunia persilatan, dia sampai di Jawa Timur dan memegang jabatan Hulu Balang Darah ke-1 di Istana Darah, yang menjadi sumber malapetaka sejak akhir-akhir ini. Wiro Sableng tertawa bergumam, "Kau kenal ilmu pukulanku tadi, muka merah? Bagus, bagus sekali, dan lebih bagus lagi kalau kau kenal nama guruku. Tapi apa kau sudah kenal jalan ke neraka?" Paras Hulu Balang Darah menjadi tambah marah mendengar kata-kata itu. Sebaliknya, Wiro Sableng tertawa terbahak-bahak. "Bilang saja terus terang bahwa kau belum tahu jalan ke neraka. Tuan besarmu ini pasti akan menunjukkan padamu." "Bedebah," bentak Hulu Balang Darah ke-1, merah bukan main diejek begitu rupa. 10 jari tangannya yang berkuku panjang dipentang. Didahului oleh gelegar melengking yang keluar dari tenggorokannya, manusia ini menjentikkan ke-10 jari tangannya dan 10 jalur asap yang saling bersilangan menderu. Silangan-silangan itu semakin banyak karena jalur asap merah itu cepat sekali memecah menjadi puluhan, hingga dalam tempo sekejap saja jalur-jalur asap merah itu tak bedanya seperti sebuah jaring yang menyerbu ke arah pendekar 212 Wiro Sableng. "Ilmu setan apa pula ini?" kata Wiro dalam hati, lalu lepaskan satu pukulan ke arah jaring asap merah. Hebatnya, jaring asap merah itu bukannya punah, melainkan pecah dan semakin melebar serta semakin cepat menyambar ke arah Wiro. Pemuda kita keluarkan siulan nyaring, melompat ke belakang sejauh 1 tombak, dan dari tempat kedudukan yang baru melepaskan satu pukulan tangan kosong, yakni pukulan kunyuk melempar buah. Namun pukulan ini pun percuma saja, karena semakin membuat tambah banyaknya jalur-jalur asap merah, yang berarti semakin melebar pula dan siap menelan Wiro Sableng. Hulu Balang Darah ke-1 tambahkan kekuatan tenaga dalamnya. Dengan mengeluarkan suara menderu, asap merah bergerak tambah cepat dan kini hanya tinggal beberapa jengkal saja lagi. Wiro cepat angkat kedua telapak tangannya dan memompa tenaga dalam. Di antara deru serangan asap merah, terdengar pula deru 2 gelombang angin menyapu ke depan. Pukulan dinding angin berhembus tindih-menindih yang dilepaskan pendekar 212 untuk sesaat berhasil membendung serangan yang aneh berbahaya itu. Namun ketika Hulu Balang Darah melipat gandakan tenaga dalamnya, maka runtuhlah benteng pertahanan lawan dan secepat kilat jaring asap merah menyambar tubuhnya sebelah kiri. Pemuda ini terpukul dan terhuyung, sementara dari kanan ujung jaring dengan cepat datang pula menyambar. Tentu saja Wiro tak mau mendapat hantaman kedua kali. Karena hantaman pada tubuh sebelah kiri telah membuat bagian tubuh di sebelah situ menjadi kaku, tak bisa digerakkan. Didahului oleh siulan nyaring, Wiro hantamkan tangan kanannya ke arah jaring. Sinar putih menyilaukan berkelebat. Di belakang sana, Hulu Balang Darah ke-1 terdengar keluarkan seruan tertahan. Pukulan sinar matahari yang dikeluarkan Wiro bukan saja menghancur leburkan jaring maut yang amat diandalkannya, tapi hampir saja menghantam lengannya jika dia tidak buru-buru menghindar. Wiro kirimkan pukulan tangan kiri sebagai susulan, namun saat itu Hulu Balang Darah telah lenyap dari tempatnya, lenyap bersamaan dengan musnahnya jaring asap aneh tadi. Wiro kertakkan rahang, tanda geram. Dia kemudian ingat pada gadis baju merah yang tadi terguling-guling akibat angin pukulan. Cepat-cepat dia menuju pematang sawah. Namun untuk sesaat, langkahnya terhenti karena saat itu dilihatnya 2 sosok benda hitam terhampar di tengah jalan. Ketika diteliti, ternyata adalah 2 ekor kuda. Yang pertama kuda coklat belang putih milik si gadis.
Satunya berwarna merah milik Hulu Balang Darah. Ternyata sebelum kabur, Hulu Balang Darah sempat membunuh kedua binatang yang tak berdosa itu. Wiro dapatkan gadis baju merah terhantar di tepi pematang sawah. Sekelompok akar pohon mengganjal tubuhnya hingga tak sampai kecemplung ke dalam lumpur sawah. Wiro mendukung tubuhnya dan menyandarkan pada sebatang pohon. Kedua mata si gadis terpejam. Bibirnya yang membiru sedikit terbuka. Mukanya pucat pasi. Pakaiannya robek-robek. Wiro menarik napas sesak. Dipegangnya kedua lengan si gadis. Dia maklum kalau dalam tubuh gadis itu mengendap racun jahat luar biasa yang bakal menamatkan riwayatnya jika tidak lekas mendapatkan pertolongan. Aliran tenaga dalam Wiro menghangati tubuh darah itu. Namun kemudian dirasakan oleh si pemuda itu bagaimana racun yang mengendap dalam tubuh si gadis memusnahkan hawa hangat itu, dan walau bagaimanapun dicoba untuk mengimbanginya, tetap saja gagal. Wiro ingat pada kapak maut naga geni 212 yang tidak mempan segala macam racun. Cepat dikeluarkannya senjata itu dan hulunya yang berbentuk kepala naga serta terbuat dari gading digenggamkannya ke tangan darah berbaju merah. Hawa panas mengalir ke segenap bagian tubuh sang darah, namun tak lama kemudian kembali sirna. Racun jahat luar biasa, kata Wiro dan menjadi bingung bagaimana caranya menyelamatkan jiwa gadis ini. Tiba-tiba didengarnya si gadis menggerang. Di antara erangan itu, keluar ucapan terpatah-patah. Guru, muridmu mohon maaf dan direlakan. Mungkin kita tak bisa bertemu lagi. Wiro ingat pada beberapa butir obat yang dibawanya. Cepat-cepat benda ini dikeluarkannya dan dimasukkannya ke dalam mulut si gadis. Gadis baju merah terkejut dan hendak menyemburkan obat itu. Jangan buang, telan, kata Wiro. Mungkin obatku itu bisa menolong. Si gadis coba membuka kedua matanya. Tetapi tak mampu. Telanlah cepat. Siapa tahu bisa menolong. Dengan obat masih dalam mulut, si darah bertanya, Kau siapa yang hendak menolongku? Jangan habiskan waktu dengan segala pertanyaan tak berguna. Telan obat itu cepat. Sang darah agak meragu sesaat, lalu gelengkan kepalanya. Percuma, desisnya. Percuma atau tidak, telan dulu, ujar Wiro. Akhirnya si gadis menelan obat itu. Sesaat kemudian dia berkata lagi, tak ada guna, percuma saja. Racun yang mengendap di tubuhku adalah racun wajah biru. Hanya 2 orang yang bisa menyelamatkanku. Tapi, tak mungkin. Siapa kedua orang itu? Wiro mengulangi pertanyaannya. Waranawi kualit, bisik si gadis. Siapa dan di mana tempatnya? Orangnya manusia muka merah yang tadi menyemburkan racun itu padaku. Wiro gigit bibir. Tentu saja manusia terkutuk itu tak bakal mau memberi pertolongan. Yang satunya lagi, tanya Wiro kemudian. Guruku sendiri. Di mana beliau sekarang? Sang darah tarik napas sesak. Tak mungkin, katanya perlahan. Apa yang tak mungkin? Tak mungkin kau bisa menolongku. Kenapa tidak mungkin? Tanya Wiro tak sabaran. Tempatnya jauh dari sini. Sebelum sampai, aku sudah mati di tengah jalan. Kita harus mencoba. Katakan di mana tempat gurumu, Wiro mendesak. Danau Jembangan, menerangkan si gadis. Wajahnya semakin pucat. Tiba-tiba mulutnya membuka lebar. Sikapnya seperti orang mau muntah. Tapi yang keluar dari mulutnya adalah satu teriakan yang mengerikan. Tubuhnya kemudian miring ke kanan dan hampir roboh ke tanah jika tidak lekas dipegang oleh Wiro. Pemuda ini terkejut, menyangka si gadis sudah menemui ajal. Tapi ketika diperiksa, ternyata cuma pingsan. Danau Jembangan memang jauh dari situ. Orang biasa dengan menunggang kuda setengah hari baru akan sampai ke situ. Namun Wiro tidak khawatir. Dengan mengandalkan ilmu lari 1000 kaki, dia yakin bisa sampai ke sana paling lama dalam tempo 4 jam. Karenanya, tanpa membuang waktu lagi, murid Sinto Gendeng ini segera memanggul tubuh si gadis dan meninggalkan tempat itu menuju ke utara. Dalam perjalanan menuju Danau Jembangan itulah, Wiro melewati Kampung Warnasari. Dengan perut kosong dan tubuh letih, dia memutuskan untuk mampir ke kedai Ki Sepuh Bawean, yang justru pada saat itu tengah didatangi oleh gerombolan Ronggo Karapan, hingga terjadi pertempuran yang membawa korban jiwa. Danau Jembangan terletak di satu dataran rendah yang dikelilingi oleh hutan bakau. Di bagian timur danau, ada sebuah rakit dari rotan-rotan besar. Di atas rakit ini, berdiri sebuah bangunan tinggi macam menara yang keseluruhannya juga terbuat dari rotan. Dengan tubuh basah mandi keringat serta napas memburu, Wiro Sableng datang berlari dari jurusan barat. Pada saat itu di atasnya terdengar suara pekik aneh.
Ketika dia mendongak, dilihatnya seekor burung elang merah bertengger di ujung ranting sebatang pohon. Sepasang matanya yang hijau menyorot tajam ke arah Wiro dan berkilau-kilau ditimpa sorotan sinar matahari yang baru terbit. Aneh, kata Wiro dalam hati. Sejak dini hari tadi burung itu terbang mengikutiku. Tiba-tiba elang itu kembali memekik keras menyakitkan telinga. Hebat sekali suara pekiknya, kata Wiro pula. Lalu tanpa memperdulikan lagi binatang itu, dia segera lari ke jurusan timur danau. Di atasnya kembali elang merah terbang mengikuti dan terus-terusan mengeluarkan suara pekikan bising. Binatang celaka ini mengganggu saja, kata Wiro mulai kesal. Sambil itu, digerakkannya tangannya ke atas untuk memukul, namun sesuatu mendadak meluncur menyambar kedua kakinya, membuatnya terkejut dan cepat melompat. Ketika diteliti, ternyata serumpun akar bakau hampir saja menyerandungnya. Ini adalah satu keanehan. Semula Wiro menyangka yang meluncur ke arah kakinya itu tadi adalah ular, namun nyatanya akar bakau. Dapatkah tanaman yang tidak memiliki daya gerak itu meluncur aneh demikian rupa? Sementara itu, di atas kepalanya, elang merah masih terus terbang berputar-putar sambil tiada hentinya berkuyuk-kuyuk. Lagi kebingungan begitu, tiba-tiba satu sambaran angin menerpanya dari belakang. Wiro cepat melompat menghindarkan diri. Untuk kedua kalinya pula pendekar ini dibuat terkejut karena sambaran angin keras tadi ternyata disebabkan oleh batang-batang pohon bakau yang secara aneh berjatuhan ke tanah. Kalau tidak ada yang mengendalikan, mustahil pohon-pohon ini bisa bergerak, pikir Wiro. Dia memandang berkeliling, namun tak seorang pun kelihatan. Akhirnya dengan jalan kaki biasa, Wiro lanjutkan perjalanannya menuju bangunan rotan di tepi timur danau. Sejarak 20 langkah dari bangunan itu, tiba-tiba di sekelilingnya terdengar suara menderu. Pohon-pohon bakau yang berjajaran di tempat itu bergerak seperti tangan-tangan gurita, menggelung ke arah tubuh Wiro Sableng. Kurang ajar, apa-apaan ini, seru Wiro, lalu dengan cepat menghantamkan tangan kanannya melepas pukulan benteng topan melanda samudra. Serta-merta tanaman yang hendak menjerat tubuhnya mental pecah-pecah. Gila, maki Wiro sambil garuk-garuk kepalanya. Semakin dekat ke bangunan di tepi danau, semakin waspada dia. Tapi nyatanya sampai jarak 5 langkah dari bangunan rotan itu, tidak terjadi apa-apa. Dengan cepat ditelitinya keadaan. Satu-satunya jalan masuk adalah sebuah pintu yang terletak di sebelah atas bangunan. Jarak pintu dengan tepi danau hanya 7 tombak. Ini bukan satu hal yang sulit bagi Wiro untuk melompat masuk ke situ, sekalipun dengan memanggul tubuh gadis yang pingsan di bahu kirinya. Namun ketika dia hendak melompat, sejenak hatinya menjadi bimbang. Mungkinkah dia telah datang ke tempat yang salah? Mungkin danau di hadapannya ini bukan danau Jembangan. Lalu apa artinya semua rintangan-rintangan aneh yang barusan dialaminya? Setelah menetapkan hati, dengan mengandalkan ilmu meringankan tubuhnya, laksana seekor burung, Wiro Sableng melompat ke udara dan melayang menuju pintu di puncak bangunan rotan. Namun sebelum dia mencapai pintu tersebut, dari samping berkelebat satu bayangan merah yang langsung menyambar ke arah lehernya. Dalam terkejut yang amat sangat, Wiro Sableng masih sempat memiringkan tubuh, namun daya lesatnya ke atas sudah agak berkurang hingga mau tak mau pendekar ini terpaksa melompat ke samping dan mempergunakan sebuah cabang pohon untuk menjejakkan kaki, lalu melesatkan tubuhnya kembali ke udara. Rasa penasaran mendapat serangan yang aneh itu membuat Wiro marah bukan main. Lebih-lebih ketika diketahuinya bahwa yang menyerang ternyata adalah elang merah yang rupanya masih terus mengikutinya. Dan saat itu dari arah atas, dilihatnya binatang itu menukik tajam. Jari-jarinya yang berkuku panjang tajam terpentang lebar, sedang paruh lurus siap untuk mengirimkan satu patukan keras. Binatang celaka ini kalau tidak dilenyapkan bisa bikin aku susah, kata Wiro geram, lalu memukulkan tangannya ke atas, melancarkan pukulan kunyuk melempar buah. Namun untuk kesekian kalinya, pendekar kita ini melengak. Dengan satu gerakan cekatan, elang merah itu berkelit mengelakkan pukulan, lalu dengan kecepatan luar biasa berbalik kembali menyambar ke arah perut Wiro. Kurang ajar, jangan harap kali ini kau bisa selamat, kata Wiro dan bersiap lepaskan satu pukulan lagi. Tiba-tiba dari puncak bangunan berbentuk menara yang terbuat dari rotan terdengar seruan nyaring. Sultan, hentikan seranganmu, dan kau pemuda asing, masuklah kemari. Elang merah yang hendak menyerang Wiro keluarkan suara menguik keras, lalu berbalik cepat dan hinggap di puncak menara bangunan. Terheran-heran Wiro melesat masuk ke pintu. Ruangan di puncak menara rotan itu tidak seberapa besar, dan kalau saja dia tidak lekas-lekas menahan daya dorongan tubuhnya,
hampir saja dia menabrak seorang lelaki tua yang terbaring di atas sebuah tempat tidur rendah terbuat dari rotan. Pemuda asing, kau siapakah? Apa kedatanganmu kemari membawa maksud baik atau buruk? Dari sambaran angin yang tak seimbang yang keluar dari gerakanmu waktu masuk ke sini, kau tentu membawa sesuatu di bahu kirimu. Saking terkejutnya, Wiro Sableng sampai berdiri dengan mulut menganga. Betapa tidak, karena dilihatnya orang tua yang barusan bicara itu buta kedua belah matanya. Dan bukan itu saja, orang tua yang berambut putih bermata buta ini, buntung kedua kakinya sebatas lutut, sedang kedua tangannya terbelenggu oleh rantai besar berwarna biru. Dalam keadaan begitu rupa, bagaimana dia bisa berada di bangunan yang tinggi itu? Orang tua, sebelumnya aku ingin tanya dulu. Apakah danau di luar sana adalah danau Jembangan? Wiro bertanya untuk mendapatkan kepastian. Betul, jawab si orang tua pendek. Lalu sambungnya, cepat terangkan siapa kau, apa yang kau bawa dan apa maksudmu kemari. Jika membawa niat buruk, sebaiknya lekas-lekas angkat kaki dari sini. Namaku Wiro, aku. Tunggu dulu, orang tua buta itu cepat memotong. Apakah kau bukannya si Sableng yang bergelar pendekar kapak maut naga geni 212? Wiro terkesima, kira-kira begitulah, katanya menyahuti. Tiba-tiba orang tua itu berseru girang dan sekali bergerak, tahu-tahu dia sudah duduk di atas pembaringan rotan. Lekas tolong aku, keluarkan kapak naga genimu dan potonglah rantai yang membelenggu kedua tanganku ini. Bertahun-tahun aku menunggu kedatanganmu, kini aku bebas, karena hanya kapak saktimu itu yang sanggup memotong putus belenggu celaka ini. Wiro berdiri bingung. Dan si orang tua kembali menyuruhnya agar segera mengeluarkan kapak naga geni 212. Dengan hati sedikit meragu karena khawatir orang tua itu akan menipunya, akhirnya Wiro keluarkan senjatanya dari balik pakaian. Sinar putih menerangi ruangan rotan itu. Dengan air muka berseri-seri, si orang tua mengulurkan kedua tangannya yang terbelenggu. Potonglah cepat, katanya. Wiro maju mendekat. Dalam keadaan lebih dekat begitu, si orang tua dapat merasakan hembusan napas gadis berbaju merah yang pingsan di bahu kiri Wiro. Hai, seru orang tua itu. Kau memanggul seseorang di bahu kirimu. Siapa dia? Aku sendiri tak tahu namanya. Tapi dia mengaku muridmu. Si orang tua kerenyitkan kening. Apakah dia seorang dara berpakaian serta merah? Tanya si orang tua. Apa yang telah terjadi atas dirinya? Maka dengan cepat Wiro menuturkan bagaimana dia bertemu pertama kali dengan sang dara dan apa yang kemudian terjadi atas dirinya. Racun wajah biru, desis orang tua tersebut. Racun wajah biru, kurang ajar si Waranawi Kualit. Rupanya dia sudah menjadi kaki tangan Raja Rangrang Srenggi. Memang sudah sejak lama aku mendengar kedurjanaan mereka. Rahang orang tua itu nampak menggembung, tanda dia marah luar biasa. Siapa Rangrang Srenggi? Tanya Wiro pula. Sudah. Jangan banyak tanya dulu, lekas putuskan belenggu besi ini. Yang penting muridku harus diselamatkan jiwanya. Wiro baringkan gadis yang sejak tadi dipanggulnya di atas pembaringan di samping si orang tua. Lalu mengayunkan kapak naga geni 212. Sekali tebas saja dengan mengeluarkan suara berkerontang, maka putuslah rantai besi besar berwarna biru yang sebelumnya mengikat sepasang lengan orang tua itu. Sambil tertawa terbahak-bahak, orang tua itu acungkan kedua tangannya ke atas dan berkata, aku bebas kini, Rangrang Srenggi, kau bakal menerima pembalasanku. Ucapannya itu terputus ketika dia ingat pada muridnya. Dia beringsut ke tempat muridnya terbaring. Dengan jari-jari tangannya disentuhnya bibir gadis itu. Racun jahat, desisnya. Kau tunggu pembalasanku, Rangrang Srenggi. Awas kau, Waranawi Kualit. Orang tua itu membungkuk dan meraba-raba ke bawah tempat tidur. Dari bawah tempat tidur rotan, diambilnya sebuah botol yang amat kecil. Ditimangnya botol itu sebentar, lalu tertawa terbahak-bahak. Untung dajal-dajal bernama Waranawi Kualit dan Rangrang Srenggi itu tidak mengetahui tempat penyimpanan obat ini. Untung, orang tua ini kemudian membungkuk dan menempelkan bibirnya ke bibir muridnya. Setelah mengerahkan tenaga dalamnya, lalu dia menyedot. Sesaat berselang, mulutnya penuh dengan ludah berbusa biru. Ludah itu dimuntahkannya, lalu kembali dia menyedot bibir muridnya. Demikian sampai 3 kali berulang-ulang. Setelah itu dari dalam botol kecil, diambilnya 3 butir obat berwarna biru. Setelah menotok bagian leher dan perut muridnya beberapa kali, baru obat itu dimasukkannya ke dalam mulut sang murid. Wiro kemudian melihat bagaimana orang tua itu duduk bersila sambil mendekapkan tangan di depan dada.
Sesaat berselang dari ubun-ubunnya keluar asap putih, bergulung-gulung yang terus membungkus sekujur tubuh muridnya yang terbaring di atas tempat tidur. Tiba-tiba orang tua itu membentak keras. Bangunan rotan bergoyang keras. Bersamaan dengan itu, dia memukulkan kedua tangannya ke atas dan berseru. Racun jahat, pergilah. Gulungan asap putih yang membungkus tubuh muridnya berubah menjadi biru. Begitu seruan lenyap, maka asap biru itu pun sirna. Bangun, muridku, bangun, sadarlah, Lestari. Wiro melihat bagaimana gadis yang tadi pingsan membuka matanya perlahan-lahan. Parasnya yang pucat kini kelihatan mulai berdarah kembali, bahkan bibirnya yang sebelumnya biru kini kelihatan mulai segar kemerahan. Keseluruhan wajahnya jauh lebih cantik dari selagi dia pingsan. Mau tak mau, pemuda kita jadi meneguk air liur. Bangunlah, Lestari, sadarlah, Lestari, demikian nama gadis itu, bangun dan duduk di hadapan gurunya. Sesaat dia memandang berkeliling dengan pandangan wajah menyatakan keheranan. Pikiranmu masih belum jernih, pejamkan matamu, Lestari. Si gadis mengikuti ucapan gurunya. Setelah selang beberapa saat, sang guru menyuruh buka matanya kembali. Dan bersamaan dengan itu, Lestari bertanya, Eyang, bagaimana murid bisa berada di sini dengan selamat? Semestinya, bukankah murid telah mati? Atau, si orang tua tertawa terbahak-bahak. Soal hidup atau mati ada di tangan Tuhan, muridku. Tapi murid benar-benar tak mengerti, Eyang. Tanyakan pada pemuda di depanmu, berkata sang guru. Lestari berpaling. Untuk sesaat sepasang matanya yang bening beradu pandang dengan mata pendekar 212 Wiro Sableng. Kau kenal padanya? Tanya si orang tua. Lestari menggeleng. Tapi kalau tak salah, sebelumnya, murid pernah bertemu dengan dia. Kembali sang guru tertawa dan berkata, kalau sudah jodoh, memang ada-ada saja jalan dan cara Tuhan mempertemukan kalian. Apa? Seru Wiro kaget, sedang Lestari berubah merah wajahnya dan memandang ternganga pada gurunya. Kembali orang tua berkaki buntung tertawa terbahak-bahak. Aku sudah ketelepasan bicara, katanya sambil nampar mulutnya sendiri. Tapi kalian mempunyai nasib yang sama sejak kecil. Si Sinto Gendeng pasti senang kalau mengetahui pertemuanmu dengan muridku ini, Wiro. Kau kenal dengan guruku? Tanya Wiro. Lebih dari kenal. Wiro menggaruk kepalanya yang tidak gatal. Diam-diam dia melirik Lestari, dilihatnya menundukkan kepala dan parasnya memerah. Sudahlah, si orang tua berkata. Soal itu bisa dibicarakan nanti. Kalau sudah jodoh, tak akan kemana. Sekarang Lestari, tuturkan padaku bagaimana kau bisa ketemu dengan begundal istana darah berpangkat Hulu Balang ke-1 dan bernama Waranawi Kualit itu. Maka Lestari menuturkan riwayatnya lengkap sampai dia bertemu dengan Wiro Sableng. Si orang tua yang sampai saat itu masih belum diketahui Wiro siapa namanya nampak manggut-manggut berulang kali. Wajahnya serius. Memang sudah saatnya kita harus turun tangan. Kita bertiga saja dan dibantu Sultan sudah cukup. Lestari dan kau, Wiro, mari kita atur rencana pemusnahan Istana Darah. Memang niat itu sudah sejak lama terkandung dalam hatiku. Tapi kalau boleh bertanya, kau ini siapakah orang tua? Tanya Wiro pula. Apakah namaku perlu sekali bagimu? Lebih dari perlu. Karena kalau kau tahu riwayatku dan kenal Eyang Sinto Gendeng, adalah kurang enak rasanya jika aku sendiri tidak kenal padamu. Orang tua itu tersenyum. Namaku sebenarnya sudah hampir musnah ditelan zaman dan dilupakan waktu. Namaku buruk sekali, yaitu Karewang. Dan aku adalah saudara angkat gurumu. Mendengar itu, sontak Wiro Sableng menjura dalam dan hormat. Sedang orang tua yang mengaku bernama Karewang tertawa lagi terbahak-bahak. Tapi mengapa guru tak pernah menerangkan padaku tentangmu? Gurumu itu memang sedang, sahut Karewang seenaknya. Lalu diisyaratkannya agar Wiro duduk di hadapannya. Sebelum mengatur rencana penyerbuan ke Istana Darah, Karewang menyuruh pemuda itu menelan 3 butir obat biru dalam botol. Dengan menelan obat itu, Wiro akan kebal terhadap racun wajah biru yang teramat jahat itu. Kemudian ketiga orang itu pun berunding. Sampai saat itu, Wiro tidak mengetahui bahwa Karewang adalah tokoh silat kelas 1 yang memegang gelar si pemusnah iblis, yang semasa mudanya pernah menjagoi dunia persilatan di Tanah Jawa selama 20 tahun sebelum diambil alih Eyang Sinto Gendeng. Dalam masa pengunduran diri dari pasang surut dunia persilatan, suatu ketika Karewang didatangi Waranawi Kualit yang datang untuk membalaskan sakit hati dendam kesumat di masa silam. Waranawi Kualit datang tidak sendirian, melainkan membawa seorang tokoh aneh berotak miring yang ternyata amat lihai. Tokoh inilah yang membuat cacat kedua kaki Karewang,
kemudian membelenggunya dengan rantai biru. Dan manusia itu bukan lain adalah Rangrang Slenggi, yang kini menobatkan diri sebagai Raja Istana Darah. Kuda putih bernama Angin Salju itu lari dengan amat cepat, meninggalkan kepulan debu di belakangnya. Pemuda yang duduk di atas punggungnya bukan lain Panji Kenanga, murid Brahmana Lokapala dari Gunung Raung. Tak selang berapa lama kemudian, lamat-lamat di kejauhan, pemuda ini mulai mendengar suara deburan ombak. Itulah satu pertanda bahwa dia telah mendekati tempat yang ditujunya. Di satu tempat, Panji Kenanga turun dari kudanya dan sambil membimbing binatang itu, dia meneruskan perjalanan dengan jalan kaki. Sikapnya selalu waspada, mata dibuka lebar-lebar dan awas, telinga dipasang tajam-tajam. Bukan mustahil sebelum dia sampai ke tempat tujuan, kedatangannya telah diketahui hingga dia mungkin bakal jadi korban pembokongan. Dia sampai di satu jalan kecil berliku-liku yang diapit oleh puing-puing batu karang. Angin mengandung garam menamparkan nampar mukanya. Dia memutuskan untuk tidak menempuh jalan kecil itu, tetapi mengambil jalan lain di sela-sela batu karang. Akhirnya dia sampai di salah satu puing karang datar. Dari sini dia melayangkan pandangan jauh ke muka. Di hadapannya terbentang pantai dan laut lepas. Kira-kira 500 tombak dari tepi pantai sebelah timur, dikelilingi oleh 21 pohon beringin raksasa, berdirilah satu bangunan besar yang keseluruhannya berwarna merah. Bila angin bertiup, maka dari arah bangunan itu menghamburlah bau busuk yang amat sangat, laksana mau meruntuhkan bulu hidung. Mau tak mau, Panji Kenanga terpaksa menutup hidungnya. Pasti itulah yang disebut Istana Darah, kata pemuda itu dalam hati. Sumber segala macam malapetaka, dengan menggertakkan rahang karena ingat akan kematian adik seperguruannya, yaitu Widura, serta lenyapnya Miani yang diduganya berada di Istana Darah, Panji Kenanga balikkan tubuh. Ditepuknya pinggul kuda tunggangannya dan berkata, "Angin Salju, kau tunggulah di sini. Bila sampai matahari terbenam nanti aku tidak kembali, kau pulanglah ke Gunung Raung, ke tempat guru." Sebagai jawaban, binatang itu menggerak-gerakkan daun telinga serta ekornya seolah-olah mengerti maksud ucapan tuannya. Setelah merangkul leher Angin Salju, Panji Kenanga dengan gerakan gesit melompat ke puing batu karang di bawahnya, demikian terus-menerus dilakukannya. Melompat dari satu batu karang ke lain batu karang, hingga akhirnya dia sampai di bawah salah satu pohon beringin raksasa yang mengelilingi bangunan. Berada di tempat itu, bau busuk bukan alang kepalang. Mau tak mau, bulu tengkuk pemuda ini agak merinding sewaktu mengetahui bahwa warna merah yang menjadi cat tembok serta dinding seluruh bangunan itu adalah darah. Agaknya aku harus melompati tembok itu untuk dapat masuk ke dalam, membatin Panji Kenanga. Dia bersiap-siap, pada saat itulah dia dikejutkan oleh satu suara di belakangnya. "Panji Kenanga, kau datang terlambat." Murid Brahmana Lokapala itu berpaling. Astaga, ternyata yang berkata adalah seorang tua bertubuh kurus, bercelana komprang, berkepala botak, dan bermata buta. Dan dia bukan lain adalah si orang aneh yang pernah ditemui Panji Kenanga sebelumnya, yang dipanggil sebagai si botak mata buta. "Apa maksudmu, orang tua?" tanya Panji Kenanga. Tampaknya kali ini orang tua itu tidak main-main atau bicara seenaknya seperti dulu. Wajahnya serius, dan dia berkata, "Adik seperguruanmu telah mereka bunuh. Aku sudah tahu kematian Widura. Bukan Widura saja, Miani pun mengalami nasib yang sama." "Hah?" Laksana disambar petir, Panji Kenanga mendengar keterangan itu. "Kau tahu dari mana?" Kedua tangannya dikepalkan saking geram. Si botak mata buta menghela napas. "Sekali seorang masuk ke dalam Istana Darah, jangan harap umurnya lebih dari 2 jam. Kurang ajar, Dajjal-Dajjal Istana Darah, tunggu pembalasanku," seru Panji Kenanga. Segera dia hendak melangkah ke arah tembok merah, tapi satu tangan memegang bahunya dengan cepat. Betapapun dia mengerahkan tenaga untuk melepaskan pegangan itu, tetap saja tidak berhasil. Ternyata yang memegang bahunya adalah si botak mata buta. "Jangan bertindak ceroboh, orang muda. Pergunakan otakmu kalau hendak balas dendam. Lain dari itu, ku dengar ada beberapa orang yang menuju kemari. Coba kau memandang ke jurusan barat." Panji Kenanga memandang ke jurusan yang dikatakan. Apa yang diucapkan si botak mata buta memang benar. 2 orang dilihatnya berlari amat cepat ke jurusan mereka. Satu lelaki berpakaian serba putih berambut gondrong dan satunya lagi seorang perempuan berpakaian merah. Yang lelaki kelihatan mendukung seorang tua yang ternyata buntung kedua kakinya. "Apa yang kau lihat, Panji?" tanya si botak mata buta. Baru saja selesai pertanyaan itu diucapkan,
orang-orang yang datang tahu-tahu sudah sampai dan berhenti 10 langkah di hadapan mereka, di bawah pohon beringin yang besar. Panji Kenanga menceritakan ciri-ciri orang-orang yang dilihatnya itu. Aku mendengar sesuatu terbang di udara. Pasti burung, kata si botak mata buta. Memang betul ucapanmu, orang tua. Seekor burung elang terbang berputar-putar di atas kepala orang-orang yang baru datang itu. Si botak mata buta kerenyitkan kening. Apakah burung elang itu berbulu merah? Benar. Dan orang tua yang didukung oleh pemuda berambut gondrong itu bermata buta? Panji meneliti sebentar, lalu membenarkan. Si botak mata buta memukul keningnya dan pada wajahnya terlukis senyum lebar. Maka dia terdengar berseru, Karewang, memang justru pertemuan inilah yang kuharapkan.